Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Teti Fatimah Suroya selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang saya banggakan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Rizky Maulana dipercaya sebagai moderator dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama adalah saya Muhammad Rizky Maulana, kemudian yang kedua ada Dini Novianti, dan yang terakhir adalah Ajeng Dwi Kusmayanti. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Dan untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara presentasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda berikutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Dwi Kusmayanti dengan NPM 202122056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Sutherland, Mary Parker Follett telah mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bermakna bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk secara sinergi mencapai tujuan organisasi. Dalam definisi operasionalnya, Ricky W. Griffin menjelaskan bahwa manajemen tidak lain adalah suatu proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengordinasian atau coordinating, dan pengontrolan atau controlling sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Menurut Fatah, biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Menurut Pemendiknas nomor 69 tahun 2009 yang termasuk ke dalam biaya pendidikan antara lain sebagai berikut. Pertama, biaya alat tulis sekolah atau ATS yang merupakan biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. Kemudian yang kedua yaitu biaya bahan dan alat habis pakai atau AHP. Biaya alat dan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner atau tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Yang kemudian ketiga yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah atau madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah atau madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Kemudian yang berikutnya yaitu biaya daya dan jasa. Biaya daya dan jasa adalah biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar di sekolah atau madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu biaya transportasi atau perjalanan dinas. Biaya transportasi atau perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di dalam maupun di luar kota. Adapun pengertian pengelolaan biaya pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Gafar pada tahun 1989 dalam Mulyasa, manajemen pendidikan mengandung arti sebagai proses kerjasama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional
Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu Masdi tahu pada tahun 2017, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan. Pembiayaan bagian daripada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepada pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pemungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 1 Ayat 5. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Akdon dan kawan-kawan, pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana atau pendapatan yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, menurut Pasrizal, manajemen pendidikan adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya dan dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, keputusan, dan kontrol. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan, baik itu lembaga yang bersifat profit maupun non-profit. Untuk mencapai keberhasilan dengan daya saing tinggi, lembaga pendidikan perlu memfokuskan perhatian pada informasi sumber biaya atau yang lainnya yang memiliki waktu lebih panjang dan berkelanjutan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Menurut Hoiriyah, dalam sudut pandang mikro, manajemen keuangan di lembaga pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama yaitu transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh program pendidikan sekolah. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti menggunakan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Berikutnya yaitu efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Greiner pada tahun 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness
characterized by qualitative outcomes, efektivitas lebih menekankan pada qualitative outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan qualitative outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency characterized by quantitative outputs oleh Gartner pada tahun 2004. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan pengeluaran atau keluaran atau output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien jika dengan menggunakan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Novianti, NPM 202122059. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis biaya pendidikan. Menurut Akdon dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyatakan bahwa berdasarkan beberapa pendapat, maka pada umumnya terdapat 4 kategori biaya, yaitu biaya langsung, direct cost, biaya tidak langsung, indirect cost, biaya pribadi, private cost, dan biaya sosial atau social cost. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnya gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar, ATK, buku rujukan guru, dan buku pegangan siswa. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua, atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung seperti biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, transportasi, pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang selama pendidikan. Dan biaya tidak langsung ini bersifat kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda, serta dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti. Yang ketiga adalah biaya pribadi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Biaya ini meliputi uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lain yang dibayar secara pribadi. Yang terakhir yaitu biaya sosial, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan. Namun, tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Selanjutnya yaitu perencanaan biaya pendidikan. Salah satu cara berpikir berkaitan dengan pengelolaan dana di sekolah adalah berpikir dengan kreatif dan dinamis, selaras dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut juga dikenal dengan manajemen strategis. Manajemen strategis berfungsi mengarahkan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarana fisik, dan keuangan untuk mewujudkan interaksi optimal dengan lingkungan sekitarnya. Adapun strategi tersebut dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berikut. Yang pertama, melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana. Yang kedua, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan. Yang ketiga, menetapkan sumber-sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua siswa baru pada awal tahun ajaran, musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah, menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah, dan menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini.
Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber dana pendidikan. Seperti yang dikutip dari Mas Dito bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih saja membebankan biaya pendidikan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, ketika pemerintah mengalami krisis dalam hal ekonomi ataupun perekonomian Indonesia sedang kurang baik, maka itu akan memberikan dampak yang juga kurang baik terhadap pengelolaan biaya pendidikan di Indonesia. Menurut Metin dan Mas Dito menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau biasa kita sebut sebagai APBN, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam daftar isian kegiatan ataupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam daftar isian proyek. Di samping itu, untuk tingkat sekolah ada juga dana pemerintah yang biasa kita sebut sebagai bantuan operasional sekolah atau BOS, yang jumlahnya itu tergantung dari karakteristik tiap siswa di tiap jenjang sekolah. Sumber dana dari pemerintah daerah itu berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, baik APBD provinsi ataupun kabupaten dan atau kota. Kemudian BOS juga merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia sekolah. Program bantuan operasional sekolah dikomandani secara langsung oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan dari dana BOS wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Kemudian menurut Fitri bahwa dalam perencanaan penggunaan dana BOS ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan hal yang paling utama menyusun RAPBS, yaitu rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan, serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya, disertai dengan rincian rencana pembiayaannya dalam 1 tahun anggaran. Jika tadi kita sudah menyinggung mengenai bantuan dana dari pemerintah, maka untuk sumber pembiayaan pendidikan yang kedua berasal dari orang tua siswa. Bahkan menurut Metin dan Mas Dito juga menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa. Di antaranya yang pertama ada sumbangan pembinaan pendidikan atau biasa kita sebut sebagai SPP. Nah, SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati dan juga ditetapkan. Dan ini biasanya ada di yayasan-yayasan atau sekolah, baik sekolah ataupun madrasah swasta. Kemudian yang kedua ada sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau SBP3. BP3 adalah organisasi persatuan orang tua dan juga persatuan orang tua murid dan guru (POMG) yang diharapkan dapat membantu untuk penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau madrasah. Kemudian ada juga sumbangan lain-lain. Nah, selain dari kedua jenis sumbangan di atas, ada juga yang namanya sumbangan lain-lain, yaitu sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat insidental. Jadi ini tidak bersifat murni, tapi insidental, kadang-kadang terjadi gitu. Seperti misalnya biaya praktikum, keterampilan, kemudian biaya ekstrakurikuler ketika anak-anaknya mengikuti kegiatan ekstra, dan dari pihak sekolah yang baik madrasah atau sekolah yang swasta kemudian meminta untuk memberikan uang pembayaran yang akan membantu untuk penunjangan kegiatan pembelajaran, maka ini disebut sebagai sumbangan lain-lain yang bersifat insidental. Kemudian peralatan laboratorium, pembangunan pagar, serta peralatan pelajaran, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga sumbangan dari pihak lain, ya, yang mana menurut Metin dan Mas Dito dijelaskan bahwa sumbangan dana dari masyarakat lain di luar penyelenggara dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana bantuan dari luar negeri ini dapat berupa pinjaman atau loan dan juga hibah grant dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri yang digunakan untuk membantu menunjang perwujudan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta. Kemudian ada juga beberapa pelaturan pendidikan dari Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia mengenai pemungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, di mana diatur pada pasal 6.
yang mana menjelaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang pertama ada bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, kemudian pungutan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya. Kemudian juga ada bantuan dari masyarakat dari di luar peserta didik atau di luar orang tua juga walinya. Kemudian bantuan dari pemerintah daerah, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara satuan pendidikan dan atau sumber lain yang sah juga. Kemudian yang selanjutnya ada juga evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi atau yang sering kita sebut sebagai evaluation involves auditing merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah yang menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana dalam implementasinya, manajemen berbasis sekolah setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Nah, pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat dewan sekolah yang diikuti oleh komponen sekolah, komponen masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak kepada para pemateri yang telah mempresentasikan materinya dengan baik. Saya harap rekan-rekan semua dapat mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Baik, untuk menutup presentasi kali ini, marilah kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf juga apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Muhammad Rizky Maulana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.